Sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, kita kupas lebih dalam lagi yuk tentang zonasi. Kalian tahu nggak apa itu zonasi? Singkatnya, zonasi adalah sebuah sistem yang mengatur proses penerimaan siswa baru di mana sekolah wajib memprioritaskan para calon siswa yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Penyebab awalnya memang karena kesenjangan pendidikan di Indonesia tinggi banget, hingga ada yang namanya labeling sekolah bagus dan sekolah jelek. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengadakan zonasi biar semuanya sama rata, mulai dari kualitas guru, sarpras, sampai mutu pendidikan di Indonesia. Selain bertujuan untuk menyamaratakan mutu pendidikan di Indonesia, jelas zonasi mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional. Tujuannya bagus, tapi kenapa ada banyak penolakan ya? Penolakan terhadap zonasi memang tidak sedikit, disebabkan karena banyak orang tua serta siswa merasa bahwa sistem ini merugikan mereka. Ada yang kalah saing hingga tidak terakomodasi. Fakta menariknya, dari 95 kasus yang dilaporkan ke KPAI, 10% diantaranya adalah keluhan terkait zonasi. Hal ini menunjukkan betapa tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Zonasi wilayah tetap yang dilihat umur. Zonasi KJP jalur farmasi yang dilihat dengan umur. Anak saya usianya 12 tahun 3 bulan. Bulan Maret dia 12. Bersaing dengan anak yang umur 14 tahun. Itu di SMA mana, Bu? Ini untuk di SD, SMP 231 dan SMP 30. Sedangkan SMP 30 sekolah favorit. Pilihan pertama di Jakarta Utara itu 30. Anak saya 12, apakah masuk? Ini sangat memberatkan buat kita. Kalau ingin mentiadakan sekolah favorit, harus juga dong dilihat. Jangan hanya dilihat berdasarkan umur, harus juga dilihat berdasarkan nilai. Buat apa adanya semester? Buat apa adanya nilai KKM di sekolah? Hapus! Tidak usah sekolah. Saya sekolahkan saja anak saya TK. Yang penting anak saya bisa baca. Kelar. Disampaikan bahwa ini hak Bapak Ibu dan haknya anak didik kita. Karena memperjuangkan hak itu adalah jihad. Saya ulang, memperjuangkan hak adalah jihad. Orang tua mana yang rela anaknya hari ini terdampar dan didiskriminasi? Tidak ada orang tua yang ingin merelakan anaknya jadi korban. Ini dunia pendidikan, bukan dukcapil. Berdasarkan hasil angket yang sudah saya sebar, 51 dari 78 responden menjawab bahwa mereka tidak setuju dengan penerapan sistem ini. Kemudian 46 dari 78 responden menjawab bahwa sistem ini tidak efektif. Meski masih terlalu dini untuk menilai efektivitas sistem ini, bukan tanpa alasan mereka menjawab itu. Ya kan, lihat sendiri kan tadi masalah-masalah zonasi apa aja. Dampak sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya memang lebih banyak dampak negatif, seperti menurunnya motivasi belajar dan prestasi siswa hingga menurunnya minat terhadap sekolah negeri. Tentu saja perlu saya garis bawahi kalau sistem ini dicanangkan untuk jangka panjang, maka dari itu dampak positifnya lebih banyak terjadi di masa yang akan mendatang. Seperti 5 tahun lagi mungkin
kemacetan akan berkurang drastis karena para siswa tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk ke sekolah karena jarak yang dekat. Berkurangnya kemacetan tentu akan berpengaruh kepada jumlah polusi yang dikeluarkan, alias berkurangnya pencemaran udara di Jakarta. Selain itu, kualitas sekolah akan mulai merata setidaknya dalam segi sarpras. Nah, sekarang kan udah tahu lebih dalam lagi kan tentang zonasi? Udah tahu jawabannya? Zonasi itu sebenarnya masalah atau solusi sih? Tulis di kolom komentar ya. Dadah!